Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalia Rizky Setia Putri dengan NIM 2511024311518 dengan jurusan Prodi yaitu S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi dari 1 sampai 15. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Bisnis adalah menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen demi meraih laba. Aktivitas utamanya seperti produksi, distribusi, dan penjualan langsung. Apa sih manfaat dalam bisnis ini? Yaitu merupakan pertama adalah strategi, panduan arah pertumbuhan, dan estimasi modal. Contoh nyata yang dialami sekarang adalah seperti warung makanan yang memproduksi dan menjual makanan siap saji untuk memenuhi kebutuhan makan para pekerja kantoran ataupun warga sekitar. Materi kedua adalah etika dan tanggung jawab sosial. Etika manajerial adalah standar perilaku pemimpin terhadap karyawan dan pelaku kepentingan konsumen atau pesaing. CSR atau Corporate Social Responsibility, komitmen bisnis untuk berkontribusi positif secara sosial dan lingkungan. Dan ketiga ada interaksi pemerintah. Regulasi dan pajak mempengaruhi bisnis untuk mempengaruhi pemerintah lewat lobby. Contoh nyatanya seperti apa? Contohnya adalah PT Unilever Indonesia yang mengelola limbah plastiknya secara ramah lingkungan serta memberikan program pemberdayaan untuk UMKM lokal. Materi 3 ini adalah bisnis global. Inti dari materi adalah tantangan perdagangan internasional seperti perbedaan budaya dan hambatan tarif negara tujuan. Itu yang membuat hambatan dagang dalam bisnis global, apalagi dengan isu geopolitik. Contoh nyatanya seperti apa? Seperti McDonald's yang sangat menyesuaikan menunya di Indonesia dengan menjual nasi dan ayam goreng. Karena apa? Karena tahu budaya masyarakat lokal yang mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Materi keempat adalah bentuk kepemilikan bisnis. Inti dari permasalahannya adalah perbedaan kepemilikan bisnis berbadan hukum, yaitu dengan harta berpisah dan tidak berbadan hukum, itu hartanya menyatu. Contohnya seperti apa? Toko kelontong memiliki perorangan tidak berbadan hukum versus PT Pertamina Persero yang memiliki modalnya terbagi atas saham berbadan hukum. Yang kelima adalah kewirausahaan dan bisnis plan. Proses mendirikan usaha mandiri dengan melihat peluang pasar dan berani mengambil resiko. Contoh nyata, pendiri aplikasi Gojek yang melihat peluang dari sulitnya mencari Gojek pangkalan, lalu membuat inovasi ojek berbasis aplikasi online. Materi keenam adalah lingkungan bisnis dan struktur pasar. Inti materi, faktor eksternal ekonomi dan kondisi persaingan pasar, persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, membuat lingkungan pasar menjadi ketat. Contoh nyata, industri operator seluler di Indonesia seperti Telkomsel, Indosat, dan XL termasuk dalam pasar oligopoli karena pasarnya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar saja. 7. Fungsi manajemen. Inti materinya adalah penerapan 4 fungsi dasar manajemen, yaitu planning, organizing, leading, and controlling. Contoh nyata, manajer toko retail membuat rencana target penjualan yaitu dengan planning, membagi tugas kasir dan pramuniaga, organizing, memotivasi tim, leading, dan mengecek laporan keuangan mingguan yaitu controlling. Materi ke-9 adalah manajemen sumber daya manusia. Inti materinya adalah proses rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan hak-hak kewajiban karyawan sesuai aturan hukum. Contohnya adalah perusahaan mengadakan proses wawancara secara terbuka untuk merekrut staf administrasi baru berdasarkan kompetensi, bukan karena faktor orang dalam. 10. Perencanaan dan penjadwalan produksi. Inti materinya mengubah bahan baku menjadi output dan mengatur jadwal lainnya proyek seperti grafik. Contoh nyatanya, pabrik konveksi pakaian menggunakan tabel target mingguan untuk memastikan proses pemotongan kain, penjahitan, hingga pengemasan baju selesai tepat waktu sebelum dikirim ke pemesanan. Materi ke-11, manajemen pemasaran. Inti materinya adalah penerapan strategi bauran pemasaran, marketing mix 4P, yaitu produk, price, place, promotion. Contoh nyatanya adalah produk mie sedap produk dijual dengan seharga 3.500 price, didistribusikan ke seluruh minimarket dan warung place, lalu diiklankan melewat
televisi dan media sosial, promotion. 12. Strategi harga dan distribusi. Inti materi penetapan harga produk baru, skimming versus penetration, dan jalur penyaluran barang. Contohnya adalah merek HP iPhone selalu menggunakan strategi skimming pricing dengan menetapkan harga yang sangat tinggi di awal peluncuran produk barunya karena menyasar pasar premium. Akuntansi bisnis. Inti materi pencatatan transaksi keuangan menggunakan rumus aset sama dengan liabilitas sama dengan ekuitas ke dalam laporan keuangan. Contoh nyata, kasir mencatat pengeluaran harian perusahaan untuk membeli perlengkapan kantor ke dalam buku laporan laba rugi bulanan agar pengeluaran terpantau dengan jelas. Materi keempat adalah manajemen keuangan dan pasar modal. Inti materi pengelolaan modal perusahaan dan pencarian dana jangka panjang melalui penjualan saham atau obligasi. Contoh nyata, PT Sido muncul menjual lembar sahamnya di Bursa Efek Indonesia, yaitu pasar modal, agar mendapatkan tambahan modal dari masyarakat untuk membangun pabrik baru. Materi ke-15, Sistem Informasi Manajemen. Inti materi pemanfaatan teknologi software dan data untuk mempermudah operasional bisnis. Contoh nyata, minimarket Alfamart menggunakan sistem komputer kasir yang otomatis mengurangi jumlah stok barang di gudang setiap kali ada barang yang terjual. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya meminta maaf dan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.